Halo, selamat malam pemirsa. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih berkunjung ke rumah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu lalu. Isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pun mencuat setelah itu. Meski kunjungan itu disebut hanya silaturahmi biasa, namun banyak yang mempertanyakan ada apa sebenarnya. Bersama saya Diandra Mukni, inilah The Prime Show selengkapnya. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya, jadi saya sama ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Kita semua tahu bahwa situasi sekarang itu kan tidak baik-baik saja, karena itu harus bekerja keras. Nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Tadi Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan. Meski tak lagi menjabat, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo masih dikelilingi sejumlah pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran. Bertajuk silaturahmi, sederet menteri berdatangan ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, hingga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Eksistensi pengaruh Jokowi terungkap setelah sejumlah menteri masih menganggap Jokowi sebagai pemimpin. Silaturahim sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Apa aja Pak yang diobrolin Pak? Ya, kesehatan dan sebagainya. Saya sehat, beliau sehat, dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar. Apa aja arahannya Pak? Ya, arahan untuk kemajuan dalam memimpin KKP. Silaturahmi karena Pak Jokowi kan bos saya, jadi saya sama ibu silaturahmi, mohon maaf lahir dan batin. Ya, doain supaya Pak Presiden bawa ibu sehat, karena sudah masih jadi Menteri Kesehatan kan. Kalau Pak Jokowi sehat kayak gini, kita senang. Apalagi kalau Pak Jokowi nanti umurnya sampai 80, 90, 100, insya Allah kita lebih senang lagi. Artinya Menteri Kesehatannya sehat sih. Fenomena banyaknya Menteri Kabinet Merah Putih yang sowan ke Jokowi menimbulkan beragam tafsir. Apalagi silaturahmi dilakukan saat Presiden Prabowo melawat ke 5 negara di Timur Tengah. Politisi PKS Mardani Alisera menyebut bahwa silaturahmi merupakan hal yang baik, namun ia mewanti-wanti terjadinya matahari kembar. Namun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah pernyataan Mardani Alisera. Bahlil menyatakan bahwa semua Menteri Kabinet Merah Putih berada di bawah komando Presiden Prabowo. Jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo. Titik. Sedangkan Ketua Umum DPR RI Puan Maharani ikut merespon adanya isu matahari kembar. Puan menegaskan bahwa presiden saat ini adalah Prabowo Subianto. Matahari kembar presiden saat ini Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto akan mengumpulkan semua menterinya usai kembali dari lawatan ke negara-negara Timur Tengah. Pemirsa, pesan rapatkan barisan disampaikan Presiden Prabowo saat menghubungi Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar saat acara halal bihalal. Presiden Prabowo menyampaikan arahan tersebut melalui sambungan telepon. Pak Presiden juga menelpon saya, menyampaikan selamat halal bihalal hari ini dan meminta kepada sesama menteri untuk terus merapatkan barisan.
Menteri-menteri Kabinet Merah Putih bergantian berkunjung ke kediaman Joko Widodo. Namun Jokowi menegaskan pertemuan hanya merupakan silaturahmi dan membantah isu matahari kembar yang muncul. Kemudian mengenai matahari kembar, nggak ada yang namanya matahari kembar. Matahari itu hanya satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Udah, jelas. Kalau selama ini menteri dan wakil menteri ke sini itu apakah juga meminta saran dan masukan? Silaturahmi biasa. Dan itu baik, silaturahmi itu. Kalau beberapa yang masih menyebut bos sendiri gimana? Beberapa menteri masih menyebut Bapak sebagai bos. Mantan bos. Tapi sudah silaturahmi dengan Pak Prabowo ya Pak ya? Oh sudah, hari Lebaran, hari pertama itu video call. Gak lama dengan beliau. Dengan Pak Ma'ruf juga nih Pak? Pak Ma'ruf juga, Pak Presiden Prabowo juga. Ya, matur nuwun Pak. Ada rencana ketemu tatap muka Pak? Tatap muka. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada menteri-menterinya untuk merapatkan barisan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tegaskan jajaran Kabinet Merah Putih solid. Oh enggak, itu kan biasa saja, itu umum aja gitu. Sebagai sebuah tim, Bapak Presiden kan selalu menganalogikan Kabinet Merah Putih kita ini sebagai sebuah tim, ya memang kita harus terus merapatkan barisan. Jadi maknanya merapatkan barisan itu tidak selalu sedang ada sesuatu gitu. Tapi itu untuk menjaga semangat. Ini semua solid, tegak. Solid. Semua sedang bekerja keras di bidangnya masing-masing, dengan tugasnya masing-masing, dengan dinamika permasalahan di masing-masing, baik Kemenko maupun. Rapatkan barisan menteri dan fenomena sejumlah menteri Kabinet Merah Putih kunjungi Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah menimbulkan beragam tafsir. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Daniel Anzar, juru bicara Partai Gerindra, Ansi Lema, jubir PDIP, San Salvator, Waketum Jokowi Mania, dan juga Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Foxpol Center. Selamat malam Bapak-Bapak. Terima kasih sudah bergabung di The Prime Show malam hari ini. Saya akan ke Bung Daniel terlebih dahulu. Dari internal Gerindra sendiri ini memandang pertemuan atau silaturahmi dari menteri-menteri Kabinet Merah Putih ke Jokowi ini seperti apa sih Bung sebetulnya? Bagus, silaturahmi itu bagus. Jadi silaturahmi para menteri kepada Pak Jokowi itu bagus sekali, dan itu meneruskan tradisi silaturahim yang diinisiasi dan diteladani oleh Pak Prabowo. Kan Pak Prabowo selalu mendorong seluruh anggota kabinet untuk terus belajar dari para pendahulu, baik itu presiden maupun para mantan-mantan menteri senior, untuk menangkap pesan dan nasihat pembelajaran kebijakan-kebijakan yang pernah mereka lakukan, dan itu penting sekali. Itu pertama. Kemudian yang kedua, secara kultural kan Idul Fitri ya memang kan simbolisasinya salah satunya adalah silaturahim, ditambah lagi Pak Jokowi, Pak Prabowo ini kan pernah di dalam satu tim dalam kabinet, kemudian sebagian besar menteri-menteri Pak Prabowo pada saat ini juga pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Kalau kemudian ada hubungan dekat dan erat, itu adalah sesuatu yang wajar dan kita mahfumin. Baik, kan ada salah satu politisi PKS yang menyampaikan bahwa jangan sampai ada matahari kembar. Nah, ini dari internal Gerindra ini kan juga bisa dikatakan tidak mungkin ada satu pernyataan keluar begitu saja. Ini bisa jadikah suatu alarm politik begitu, Bung? Ya, nasihat atau peringatan jangan sampai ada matahari kembar itu bagus, baik begitu. Dan itu adalah warning, dan faktanya tidak pernah ada matahari kembar. Saya 7 tahun menjadi juru bicara Pak Prabowo, dan salah satu karakteristik penting dari Pak Prabowo itu agak sulit diintervensi. Kalau ada orang siapapun itu yang berusaha mengintervensi Pak Prabowo, itu artinya mulai mencari masalah gitu. Artinya Pak Prabowo ketika menjadi komandan, maka beliau akan pegang tongkat komando dengan penuh tanpa ada yang bisa mengintervensi.
Namun ketika beliau menjadi prajurit, maka beliau akan loyal, tegak lurus kepada panglimanya. Itu karakteristik dan watak kepemimpinan Pak Prabowo dimanapun. Jadi kalau kemudian ada yang menganggap akan ada matahari kembar, bagi saya itu sesuatu yang tidak mungkin. Baik, kalau Bung Salvator, tanggapannya seperti apa? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama-tama perlu kita ketahui bahwa ini tidak disampaikan secara gamblang. Ini murni teori cocok logi yang coba dimainkan, dinarasikan. Entah apa kepentingannya kita tidak tahu. Yang terpenting semangatnya ini semangatnya buruk. Kita coba bedah. Misalnya orang bersilaturahmi ke kediaman, soal tempat urusan kemudian, soal tokoh urusan kemudian, siapapun dia bersilaturahmi itu niatnya baik. Kalau ditafsirkan tidak baik, berarti bukan lokasi atau tokoh tersebut yang tidak baik, tetapi orang yang menafsirkan itu yang tidak baik. Nah, kemudian masuk kepada narasi-narasi yang liar itu kita tidak bisa membatasi, sebab kita ini kan negara demokrasi, membebaskan orang hak berbicara, siapapun boleh berpendapat. Kita tidak bisa membatasi itu. Ketika kita membatasi itu menjadi persoalan mendalam terhadap demokrasi kita. Dianggap kita mengekang, dianggap kita ada anti demokrasi. Tidak boleh melakukan hal seperti itu. Namun terhadap apapun yang disampaikan, poin pentingnya adalah semangat persatuan. Makanya disampaikan tadi, rapatkan barisan. Artinya ada poin penting yang perlu kita targetkan. Bukan persoalan matahari kembar, tidak ada matahari kembar. Semangat hari ini rapatkan barisan. Kita coba lihat lebih jauh. Ada persoalan misalnya masalah ekonomi, gejolak ekonomi, stabilitas ekonomi kita yang tidak begitu dipastikan. Masalah yang simpang siur, persoalan politik kita masih sangat bergerak, tidak bisa ditentukan kemana arahnya, sebab peredaran isu-isu global itu kita tidak bisa memfasilitasi itu. Kita memanage diri kita sendiri. Indonesia mencoba memanage itu, makanya disampaikan kepada Caimin, rapatkan barisan, ya kita rapatkan barisan. Itu poin pentingnya, semangatnya semangat persatuan untuk Indonesia Raya, tidak ada yang lain. Saya pikir itu. Baik, Bung Ansy Lemat, ada pernyataan menarik nih dari Pak Ganjar. Kalau pemimpin ada dua, anak buahnya nanti jadi bingung. Nah, ini maksudnya apa? Tapi kita tahan dulu, kita jawab usai jeda. Pemirsa, The Prime Show masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Bisa juga digantung Ansy. Gas. Terima kasih Anda masih menyaksikan The Prime Show bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, kita akan kembali ke Bung Ansy Lemat. Bung, ada pernyataan menarik nih tadi dari Pak Ganjar, kalau pemimpin ada dua nanti anak buahnya bingung. Ini maksudnya apa, Bung? Ya, Diandra, kalau bicara soal silaturahmi itu sehat bagi pengembangan kualitas demokrasi di negara kita. Apalagi perjumpaan ataupun pertemuan-pertemuan antara para tokoh politik. Ini kan mencairkan kebukuan-kebukuan politik, ya, membangun jembatan komunikasi, dan Idul Fitri itu memang tempatnya buat silaturahmi. Tetapi persoalannya tidak di situ. Persoalannya adalah ketika muncul sebuah diksi bos. Untuk itulah malam hari ini kita mendiskusikan hal ini. Saya ingin menegaskan bahwa yang mengucapkan diksi bos itu adalah Menteri dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Yang memberi peringatan atau warning jangan sampai ada matahari kembar itu adalah politisi PKS Pak Mardhani Alisera. Sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY itu beberapa kali tweet menyampaikan tidak boleh ada matahari kembar. Jadi bukan berasal dari PDI Perjuangan. Ini perlu saya tegaskan begitu. Nah, politik ini kan soal persepsi, soal interpretasi, soal asumsi. Ada fakta, ada peristiwa, ada teks dan ada konteks. Karena itu malam hari ini kita perlu membaca apa maksud sehingga Pak Treng sebagai Menteri KKP dalam Kabinet Presiden Prabowo menyampaikan
bekas atau mantan bos saya, sekarang masih bos saya. Kalau bekas atau mantan bos, benar. Dalam konteks bahwa beliau pernah menjadi Menterinya menteri Pak Jokowi pada periode yang lalu. Nah, hari ini yang menjadi pertanyaan Pak Mardhani dan juga diingatkan oleh Presiden SBY itu, bos dalam konteks hari ini itu apa? Dan soal persepsi, asumsi, dan interpretasi, ini ilmu filsafat sebagai mother of science itu punya cabang ilmu tersendiri yang namanya hermeneutik. Ya, tafsir atas fakta, atas peristiwa, atas simbol, atas fenomena yang terjadi. Karena itu ketika Pak Mardhani Alisera mengingatkan bahwa tidak boleh ada matahari kembar, dan sebelumnya diingatkan oleh Presiden SBY, ini tentu menjadi pesan yang harus kita baca, kita tangkap secara baik. Ingat loh, Pak SBY itu adalah presiden 2 periode. Tentu ketika beliau mengetweet atau menyebutkan tidak boleh ada matahari kembar, itu berdasar dari sebuah kontemplasi dan refleksi beliau. Bahwa yang namanya menteri, loyalitasnya itu harus firm, harus tunggal. Dan hari ini, Diandra, new era has already come. Kita sudah ada dalam era baru, presidennya namanya Presiden Prabowo Subianto. Itu clear. Maka yang dituntut dari seluruh menteri adalah loyalitas tegak lurus pada pemimpinnya adalah Presiden Prabowo Subianto. Kenapa loyalitas itu harus tunggal? Karena dalam sistem presidensil, setidaknya pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945 itu mengharuskan bahwa para pembantu presiden, disebut saja pembantu presiden, ini loyalitasnya harus kepada presiden. Dan Presiden Prabowo itu mendapatkan kepercayaan publik lewat pilpres secara langsung. Artinya, hanya pada tangan seorang presiden yang adalah Presiden Prabowo Subianto, visi, misi, orientasi, dan program kerja itu, direction serta arah kemajuan bangsa ini ada di tangan beliau. Ya, bisa dianalogikan sebagai beliau ini adalah seorang konduktor. Tidak boleh ada konduktor lain, ya, yang memainkan peran sebagai pemimpin, ya, tunggal. Sehingga karena itu ketika ada diksi bekas atau mantan bos, mungkin kalau dalam konteks itu masih bisa diterima. Tetapi ketika direvisi menjadi sampai sekarang menjadi bos, itu kemudian memunculkan pertanyaan ke publik. Maka catatan saya kepada para pemimpin ataupun juga kepada para pejabat publik, hati-hati memilih diksi. Perlu ada sensitivitas, kepekaan, dan kejelian untuk memilih diksi dalam memberikan komentar ke hadapan publik. Karena apa? Karena politik ini adalah ruang tafsir. Dan tafsir atau interpretasi itu sah saja dalam perpolitikan ini. Oke, Bung Daniel, Pak Prabowo sendiri ini tahu nggak ada menterinya yang bilang bahwa Pak Jokowi masih bosnya mereka? Tahu, jadi tanggapannya gimana? Iya, yang jelas begini, itu kan secara kultural hal yang biasa sebenarnya. Jadi secara kultural kita juga berteman suka begitu. Misalnya saya sebagai dosen, ada rektor ketemu rektor saya bilang ini bos saya loh gitu. Itu hal yang biasa. Tambah lagi ini Pak Sakti, kemudian Pak Budi ketemu di Solo, kemudian diwawancara di depan oleh Pak Jokowi. Ada ungguh-ungguh di situ. Kalau kata orang Jawa bilang kayak sungkan segala macam, maka ada bentuk penghormatan kepada Pak Jokowi, maka kemudian disebutlah ini mantan bos saya, kemudian dinaikkan lagi jadi ini masih bos saya. Itu sebenarnya bentuk penghormatan saja. Namun kalau ada yang perlu dikoreksi, itu adalah memang yang sudah diperingatkan oleh Presiden, masalah komunikasi. Jadi para menteri, para pejabat publik sudah diingatkan Presiden ketika mengeluarkan statement, apalagi doorstop seperti itu harus memahami narasi teks yang dikeluarkan, pahami juga konteksnya. Ditambah lagi ada sensitivitas, itu harus hati-hati, apalagi kan yang sedang berkembang di luar apa, nanti kan tadi istilah sahabat saya tadi ada cocokologi dan macam-macam. Jadi kalau ada yang perlu dikoreksi dan dikritik dari silaturahim itu, dari doorstop itu adalah sensitivitasnya. Jadi
hati-hati mengeluarkan statement, itu peringatan dari Presiden. Semua pejabat publik, semua menteri mengeluarkan statement harus hati-hati, jangan sampai kemudian melahirkan multi tafsir. Publik tidak bisa kita batasi tafsirnya, silahkan, itu bebas saja. Yang harus dihati-hati dan koreksinya tentu ada di pejabat publik. Karena apapun yang disampaikan oleh pejabat publik di ruang publik itu sudah bebas tafsir. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo, jangan boros mengeluarkan narasi, jangan serampangan membuangkan narasi, istilah Presiden jangan teledor, kira-kira begitu. Baik, Bung Panggi, kalau dari Bung Panggi sendiri memandang ini seperti apa? Ini kan kalau kita lihat soal diksi bos itu dikeluarkan di depan publik, di depan media, ini apakah ada arti implisit gitu yang mau disampaikan? Iya, sebenarnya Mbak Dandra, pertama di dalam konteks pendekatan politik kan ada intensional, ada non-intensional. Ada yang rasional, ada non-rasional. Nah, setiap apa yang disampaikan, bicara apa, dapat apa, bagaimana, dan bicara tentang dampak juga ada diksi frasa di situ. Maka terukurnya berkata politisi, pejabat, dengan pengamat, dengan orang masyarakat biasa tuh cara tata kata itu memang akan rumit, complicated. Karena nanti akan muncul banyak makna, pesan, dan tafsiran disampaikan oleh Bang Ansi Lema. Sebenarnya kalau Bang Daniel mau jujur sebenarnya, kalau memang kata tadi misalnya bos, mantan bos saya, apakah itu happy bagi Pak Prabowo atau tidak? Mungkin happy saja. Kemudian mantan bos, dan sekarang masih bos saya, itu kan tata kata diksi frasanya, apakah itu akan happy juga? Kemudian muncul istilah yang sampaikan PSBY matahari kembar, yang dari hasil kontemplasi dan dialektika beliau. Kemudian ini yang kemudian disampai dalam sistem ketatanegaraan yang disinggung tadi Bang Ansi Lema. Saya sepakat bahwa presidensial ini bukan presidensial, tapi presiden yang sangat kuat karena dia memegang tata kelola pemerintahan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan pembantu presiden itu adalah menterinya dan bertanggung jawab penuh kepada presiden. Dan presiden dan menteri itu adalah chief executive, ya. Single chief executive. Dia adalah loyalitas tunggal, bukan ganda. Menteri bertanggung jawab penuh kepada presiden, tegak lurus kepada presiden, ikut apa yang menjadi agenda presiden. Kemudian menteri juga punya loyalitas ganda, yaitu dia berasal dari partai mana, ada ketua umum partainya. Nah, kesetiaannya kepada partai itu selesai kepada ketua umumnya ketika dia menjadi pembantu presiden. Sebagai yang disebut dengan tadi adalah single chief executive, yaitu adalah presidensial. Makanya ada orang mengatakan ada dua presiden yang sangat kuat disebut dengan presidennya sialan, yang sangat lemah presiden disebut dengan presidensial. Ini bedanya juga unik sebenarnya. Nah, sekarang presidennya adalah strong leadership-nya adalah tunggal, bukan garis putus-putus, dan dia adalah garis komando. Nah, di saat yang sama, ketika diksi dipakai yang kemudian muncul banyak tafsiran, ini kan menjadi menarik fenomena ini. Yang kedua adalah, di dalam konteks ini, dan sekarang masih bos saya, ini maksudnya apa? Pertama, saya kritik, saya nggak happy ketika melihat ada orang pakai baju dinas, Sespim, menghadap ketemu Pak Prabowo. Soal silaturahmi itu udah dibahas semua orang, saya sepakat nggak ada yang mau memutus silaturahmi. Semua orang ingin dihormati sebagai mantan presiden. Apakah pernah SBY melakukan itu? Itu pertanyaannya. Secara fatsun politik, pantaskah? Apakah nggak bisa dia diam-diam sendiri tanpa harus memamerkan baju dinasnya, pakai batik atau kemudian tidak perlu dipamer di media sosial atau di media, tertutup saja sehingga nggak bising ruang publik dibuatnya. Dan setahu saya, boleh dikoreksi, SBY tidak pernah melakukan ini kepada Jokowi. Kenapa ini dilakukan? Akhirnya rumit, complicated, dan bising, dan menyimpan banyak masalah setelah itu. Nah, ini yang kemudian menurut saya perlu dikoreksi semua. Saya mengatakan itulah dialektika berpikir. Itulah sebenarnya yang dilihat, itu yang saya laporkan. Apa yang kita lihat itu yang kita laporkan. Jangan kemudian apa yang kita lihat itu yang kita laporkan. Ya, jadi diantara saya ingin menyambung sedikit. Yang mau disampaikan oleh Pak SBY dan juga Pak Mardhani Alisera, itu tidak boleh ada toleransi sekecil apapun terhadap fenomena munculnya matahari kembar ini. Loyalitas itu harus tunggal, ya. You cannot serve two masters. Kamu tidak bisa punya loyalitas melayani dua orang atau dua pemimpin. Karena apa? Karena pasti satu itu akan betul dicintai dan mendapatkan loyalitas, yang satu pasti kualitasnya tidak akan seperti itu. Dan kalau ini yang bakal terjadi itu adalah gerhana matahari politik. Karena apa? Karena sang matahari, dalam hal ini Pak Prabowo,
itu bisa tertutup oleh sosok yang lain karena manuver politik dan yang lain-lain. Nah, ini yang menjadi pesan yang disampaikan oleh Presiden SBY, Presiden ke-7 kalau tidak salah, ke-6 kalau tidak salah, dan juga Pak Mardhani Alisera. Poinnya di situ. Jadi yang ingin didorong itu adalah kabinet Pak Prabowo ini harus kita dukung betul. Bahkan PDI Perjuangan itu mengambil peran ya sebagai mitra kritis yang memberikan pesan-pesan konstruktif juga ya. Walaupun kami berada di luar kekuasaan, kami ingin melihat soliditas, kekompakan, kohesi dari kabinet ini terjaga. Makanya memang tadi Bang Ansih terkait dengan dan sekarang masih bos saya ini. Ini kan kaitan dengan interpretasi klientelistik. Apakah kan pertukaran kepentingan berupa apapun di situ terjadi, mutual understanding. Nah, ini kan harusnya terhenti. Kenapa? Karena ini yang disampaikan dia menteri gitu. Kecuali yang ngomong masih saya, nggak apa-apa levelnya. Ketika bicara programatik, oke, tapi klientelistik nggak bisa lagi karena ini memang harus kita kasih kesempatan ke Bung Daniel. Gimana nih tanggapannya, Bung? Saya senang dengan semangat Hans dan Pangi gitu. Itu bagus. Artinya sebagai koreksi itu positif, memang harus begitu. Yang jelas Pak Prabowo dalam posisi ini dan juga Partai Gerindra tidak melihat ada matahari kembar. Sebagai peringatan, sebagai warning, apa yang disampaikan oleh Mas Pangi, oleh Mas Hans itu harus diamplifikasi terus. Jadi memang harus diingatkan terus. Tapi secara operasionalistik, fakta itu tidak ada. Jadi saya dan kami di Gerindra berkeyakinan Pak Prabowo tidak bisa diintervensi siapapun. Faktanya hari ini Pak Prabowo juga mengutus Pak Jokowi sebagai bawahan beliau berarti untuk berangkat ke pemakaman Paus di Vatikan. Jadi saya ingin sampaikan, rakyat juga pahami bahwasannya Pak Prabowo ini komandan dan pengalaman panjang tersebut membuat Pak Prabowo agak sulit diintervensi, dan kalau ada orang yang berusaha melakukan intervensi, kemudian berusaha sebutlah tadi hadir sebagai matahari kembar, sebenarnya itu membahayakan dirinya sendiri dalam konteks tertentu. Kenapa? Karena ya Pak Prabowo tidak akan berkompromi dengan upaya-upaya menghadirkan matahari kembar dan sebagainya, dan sampai dengan detik ini kami tidak pernah melihat itu. Baik, Bung Salvator, pertemuan antara Pak Jokowi dengan Menteri Kabinet Merah Putih ini kan banyak yang bilang dilakukan usai pertemuan Prabowo dan Mega. Ini seperti apa? Tapi kita tahan dulu, kita jawab usai jeda. Pemirsa The Prime Show masih akan kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini. Bung Salvator, tadi sudah saya tanyakan juga, dalam pertemuan Jokowi dengan Kabinet Merah Putih, ini banyak yang mengatakan bahwa dilakukan usai pertemuan Prabowo dan Mega. Tanggapannya seperti apa? Yang pertama, terkait siapa aja yang sowan ke Solo, itu bukan kali pertama. Sebelumnya di 2024 November tidak salah, itu presiden kita terpilih, Bapak Prabowo Subianto tersendiri itu juga ke Solo, silaturahmi. Kemudian masyarakat biasa pun silaturahmi. Terlepas apapun kegiatannya, silaturahmi tidak ada kaitannya dengan politik. Ya kan? Kemudian coba menyambung dengan apa yang dilakukan terakhir Lebaran itu, kalau tidak salah. Bertemulah antara kedua tokoh ini. Ini juga bagus kok. Sebab kita melihat poin utamanya adalah untuk persatuan dan kesatuan Indonesia. Menjaga agar problem dinamika gejolak perekonomian kita ini membaik. Tidak melihat hal-hal yang negatif. Kemudian kalau dipersoalkan mengenai silaturahmi, ya kita tidak bisa melarang itu. Poinnya ada di situ. Kemudian ada orang yang mengatakan, wah ini kayaknya ada matahari kembar. Sampai dengan detik ini, presiden kita terpilih masih nyaman, masih ngobrol. Buktinya tadi disampaikan oleh kakanda kita, Pak Haji, menyatakan terbaru diutuslah Presiden ke-7
mewakili presiden kita berangkat ke Vatikan. Ini tandanya silaturahmi juga tidak putus. Bukan berarti matahari kembar. Artinya presiden kita mempercayai Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo sebagai mandatarisnya untuk melakukan tugasnya sebagai mewakili pemerintah. Baik. Itu juga hal yang baik, tidak ada persoalan. Saya pikir itu. Oke. Kalau Bung Ansy melihatnya seperti apa? Iya. Kalau menyebut mantan bos atau bekas bos itu nggak ada problem. Karena relasinya adalah presiden pada periode lalu dengan menteri pada periode lalu. Tetapi ketika dikatakan bahwa masih menjadi bos saya hari ini, itu kan menjadi pertanyaan big question kepada publik. Bos dalam urusan apa? Kalau dulu bos dalam urusan antara presiden dan menteri KKP. Kebetulan saya 5 tahun lalu anggota DPR RI di Komisi 4. Jadi relasi antara Pak Trenggono sebagai menteri dan presiden pada saat itu pas. Ya, bawahan dan atasan. Tapi hari ini yang menjadi pertanyaan Pak Mardhani dan juga diingatkan oleh Pak SBY, itu relasinya apa? Kok sampai hari ini masih menjadi bos? Itu poinnya. Yang kedua, saya ingin menegaskan begini. Kalau perjumpaan Pak Prabowo dan Ibu Mega, itu konteksnya berbeda. Itu pertemuan antara presiden hari ini at present dengan presiden kelima Republik Indonesia yang sebenarnya rencana pertemuan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari. Dan perjumpaan antara dua tokoh itu membahas mengenai persoalan tantangan bangsa hari ini, lokal, nasional maupun global. Dan keduanya bicara empat mata dan tentu tidak ada diksi-diksi yang keliru ataupun yang salah yang diucapkan. Karena itu tentu berbeda konteksnya antara perjumpaan Pak Prabowo dan Ibu Mega dan yang kita bahas pada kondisi malam hari ini. Tetapi poinnya adalah begini, tokoh-tokoh politik, pejabat negara ini harus bisa menahan diri, ya, menjaga tutur kata, memilih diksi yang tepat, sehingga kemudian ruang publik ini tidak menjadi keruh. Dan ditafsirkan seperti yang hari ini, bahkan oleh Presiden Republik Indonesia, Presiden SBY, ya, Presiden ke-6 pada saat itu, menafsirkan hal seperti itu. Dan kalau Pak Presiden SBY menyampaikan hal itu, beliau tentu memahami betul konteks kebatinan sebagai presiden, sebagai pemimpin tertinggi. Kalau kabinet saya tidak solid, itu tentu akan menyulitkan, ya, membangun bangsa dan negara kita ini. Maka poinnya adalah soliditas kabinet, dalam hal ini loyalitas tunggal kepada Presiden Prabowo Subianto, itu menjadi fondasi dasar, menjadi modal dasar untuk mendorong stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Apalagi mengingat hari ini tantangan lokal, nasional, dan global ini tidak sederhana. Butuh kohesi, butuh kekompakan. Bahkan Presiden Prabowo secara eksplisit kan menelpon Menteri Muhaimin untuk menyampaikan bahwa apa? Rapatkan barisan. Bung Ansy, kalau kita lihat nih pertemuan antara Prabowo dan juga Mega, ini katanya kan adalah silaturahmi biasa, tapi kenapa fotonya tuh baru diungkap 1 hari setelahnya? Ini bagaimana nih, Bung? Ini kan berarti jadi tidak biasa gitu. Perjumpaan itu perjumpaan yang boleh dibilang memang direncanakan dari jauh hari, tetapi D-Day-nya atau tanggal pastinya itu hampir tidak ada yang mengetahuinya. Dan di tengah kesibukan Pak Prabowo, terutama sebagai presiden, tentu beliau harus betul mengatur waktu yang tepat, kan begitu. Dan perjumpaan itu boleh dikatakan perjumpaan yang cukup mendadak, bisa dikonfirmasi ke Mas Daniel begitu. Sehingga tidak banyak juga pihak-pihak yang mengetahui akan hal itu, ya. Dan pertemuan itu memang pertemuan yang boleh dibilang melibatkan dua tokoh, berbicara dari hati ke hati, empat mata. Dan saya yakin bahwa pertemuan itu bukan sifatnya artifisial, tetapi dasarnya adalah substansial reason. Kenapa? Karena memang hari ini tantangan bangsa kita, terutama dalam bidang ekonomi, dengan dinamika global, perang dagang antara negara-negara besar, China atau Tiongkok dan Amerika, ini kan juga berdampak ke Indonesia. Dan PDI Perjuangan sebagai partai terbesar dalam hal ini pemenang pemilu, yang juga memegang palu ketua DPR RI,
tentu dianggap Pak Prabowo juga perlu untuk diajak bicara begitu. Dan kedua tokoh ini kan sebenarnya punya sejarah yang cukup panjang. Pernah bersama-sama maju sebagai capres dan cawapres di 2009 yang lalu, dan sebenarnya tidak ada hambatan untuk melakukan itu. Baik. Bung Daniel, salah satu yang mempublish soal yang kemarin pertemuan Prabowo Mega ini kan Pak Dasko. Tapi Pak Dasko saat ada isu matahari kembar ini seperti bungkam gitu. Ini kan malah yang ada mengeluarkan statement adalah Pak Muzani. Tumben-tumbenan nih Pak, kenapa? Pak Dasko keluar statement kemarin. Yang ada bulan. Bulan aja nih. Ya, bulan. Berarti ya bulan begitu ya. Itu statementnya Pak Dasko. Gitu. Jadi nggak ada matahari kembar. Yang ada adalah bulan merindu, kira-kira gitu. Jadi yang jelas kalau harus titik begitu, nggak ada matahari kembar titik. Gitu. Itu kira-kira yang bisa kami sampaikan. Tapi yang jelas, yang juga harus dikoreksi adalah ya, komunikasi supaya kemudian nggak ada tafsir matahari kembar itu. Jadi komunikasi yang baik, komunikasi yang punya sensitivitas itu penting. Apalagi pejabat publik, dan itu juga yang diakui oleh Presiden Prabowo. Ada beberapa pejabat dan menteri beliau pada saat ini yang teledor dalam konteks komunikasi, dan sehingga harus diperbaiki. Jadi melalui forum ini ya yang harus disampaikan adalah semua menteri, wakil menteri, semua pejabat publik harus hati-hati dengan komunikasi sehingga tidak membuka ruang tafsir matahari kembar tadi gitu. Jadi, itu kan dari hulunya kan dari statement. Itu. Ya. Kalau Bung Pangi tanggapannya seperti apa? Mbak Dandra, kalau pertama memang kesetiaan kader kepada partai, membangun partai ke ketua umum itu kan perlu, tapi dia akan terhenti dan memulai kesetiaan baru kepada presiden yang mengangkat sebagai pembantu presiden. Itu clear satu konteks di situ. Karena kader-kader partai dari menteri-menteri kader partai ini punya bos juga nih, ya kan? Nggak hanya presiden. Nah, yang kedua adalah, ini kan banyak orang memprediksi, bahkan pengamat pun, saya nggak sebut namanya, itu dia katakan Pak Jokowi itu di periode kedua akan jadi bebek lumpuh. Ini bukan lagi periode kedua, sudah selesai pun masa jabatannya, bukannya bebek lumpuh, ini bebek terbang gitu. Nah, ini yang kita cermati, apakah karena memang butuh intervensi Pak Prabowo untuk menyelesaikan 3 cabang kekuasaan penegakan hukum ini diganti, supaya ada bos baru lagi nih. Nah, masih bos lama katanya kan. Nah, ini yang menurut saya kan apa perlu atau tidak. Kan ini yang kemudian, atau karena kepentingannya nggak gitu, hanya kepentingan klientelistik yang nggak selesai tadi, pertukaran uang dan barang masih terjadi. Sehingga masih ada bos dan sekarang masih bos saya. Ini yang kemudian perlu intervensi atau tidak dari Pak Prabowo, itu Pak Prabowo yang akan menentukan ke depan. Karena jangan dianggap remeh 3 cabang kekuasaan penegakan hukum ini. Ini akan memunculkan bos lama dengan bos baru lagi, akan bertukar itu. Nah, ini yang saya maksud adalah itu tergantung kebutuhan, apakah perlu atau tidak. Karena memang apa yang disampaikan menteri, yang menyampaikan menteri adalah Pak Budi Sadikin sama Pak Trenggono ini, apakah dalam pikiran intensional beliau, atau beliau kebablasan, atau memang nggak terukur, atau memang nggak punya tata kelola bahasa yang tepat untuk menyampaikan itu. Nah, yang terakhir adalah sekarang kita ingin mengatakan bahwa tidak ada pilihan. Loyalitas tidak boleh oleh ganda, harus tunggal. Kemudian harus membantu kerja-kerja presiden karena menteri adalah pembantu presiden. Jangan sampai menteri jadi beban presiden. Ini yang perlu jadi catatan. Karena belakangan sudah banyak menteri yang menjadi beban presiden. Nah, kemudian terakhir adalah bagaimana tetap menjaga marwah harkat martabat presiden. Terus dijaga. Nah, menteri ini punya sense of politik nggak, menteri ini ngomong kayak gini? Kan ada risiko di situ, meskipun dia punya loyalitas lain kepada yang siapapun. Tapi ini yang kemudian menjadi konsekuensi politik dari masyarakat. Saya punya tafsir, mereka nggak loyal gitu. Baik, pemirsa The Prime Show masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di The Prime Show, pemirsa. Kita akan lanjutkan perbincangan kita hari ini. Saya akan ke Bung Pangi terlebih dahulu sebagai penutup. Bung Pangi, singkat saja, apakah pertemuan silaturahmi kabinet ke Jokowi, begitu juga terus kemarin juga ada pertemuan nih antara beberapa mantan menteri seperti Wisnu Tama, BKS, dan juga beberapa menteri lainnya nih. Apakah ini menunjukkan bahwa memang ini nih circle
yang tanda kutip adalah titipannya Jokowi. Seperti apa? Ya Mbak Dandra, ini sepanjang sejarah yang saya cermati ya, presiden yang menurut saya Pak Jokowi jadi luar biasa gitu. Jadi prediksi orang total lumpuh semua, dia bilang bahwa kalau orang nggak menjabat presiden lagi itu akan jadi bebek lumpuh. Buktinya beliau begitu luar biasa, orang datang ke rumah beliau untuk silaturahmi, itu niatnya baik sekali. Apalagi halal bihalal, Idul Fitri, nggak boleh dibatasi, memutus silaturahmi kan dosa Mbak. Tetapi begitu banyaknya orang untuk datang, mau ketemu mantan menteri-menteri yang masih aktif. Ini menunjukkan tidak terjadi di era SBY, atau memang Pak SBY tidak memamerkan itu ketika beliau sudah mantan presiden. Tapi begitu strong leadership Pak Jokowi ini, menurut saya ilmunya patut kita acungi jempol juga nih, jago juga. Kita aja kalau jangankan gitu, jadi kepala desa aja udah nggak menjabat, nggak ada lagi orang datang. Ini presiden loh, mantan presiden, tapi begitu orang, kita tidak boleh mendowngrade orang, nggak boleh. Negatif campaign atau black campaign atau menjatuhkan karakter orang nggak boleh. Baik. Tapi itu apa yang membuat beliau hari ini didatangi orang? Oke, nggak ada masalah. Tapi perlukah itu dipamerkan? Ya? Perlukah itu dibuatkan panggungnya? Bahwa beliau sudah mengatakan, ya setelah saya pensiun ya saya akan kembali ke Solo, saya akan menggendong cucu saya atau apalah, nggak cucu, mungkin nggak ada cucunya lagi. Tetapi konteksnya adalah tolong hormati presiden yang berkuasa juga hari ini. Jaga perasaan mereka gitu. Nah itu kan penting, karena itu sense of politik, nggak ada dalam buku politik, karena cuma ada di etika politik. Itu politik kelas tinggi, yaitu bagaimana menghargai orang yang sedang berkuasa. Baik, Bung Ansi silakan sebagai penutup. Menghormati Presiden Prabowo yang adalah dipilih secara langsung oleh rakyat, itu sebenarnya memuliakan suara rakyat. Ya, kalau tadi saya ingin menyambung yang disampaikan oleh Bung Pangi soal slip of tongue, salah dalam memilih diksi. Kalau saya merujuk pada psikolog yang namanya Sigmund Freud dengan teorinya psikoanalisis, ya dia katakan justru yang salah itu dalam tanda petik itulah sesungguhnya yang benar. Karena spontanitas itu lahir dari hati. Jadi memang diksi yang mau mengatakan bahwa mantan bos dan kemudian diralat sampai sekarang masih menjadi bos, itu adalah itu afirmatif. Ya, kalimat yang sifatnya afirmatif begitu. Dan ini sekali lagi bukan disampaikan oleh PDI Perjuangan, oleh Presiden SBY dan oleh PKS Mardhani Alisera. Nah, saya hanya ingin mengingatkan kepada kabinet Pak Prabowo Subianto dan juga Bung Daniel dan teman-teman, waspadai fenomena kuda Troya dalam politik. Hati-hati terhadap para penumpang gelap ini. Ya, kita pernah belajar dalam sejarah Yunani, ya, di mana terjadi perang dan ternyata terjadi fenomena serangan dari dalam. Jangan sampai ya fenomena kuda Troya ini juga menggerogoti soliditas, kekompakan dari dalam yang kemudian membuat Presiden Prabowo tidak bisa bekerja secara optimal. Kuda Troya dan Brutus. Baik, Bung Salvator terakhir sebagai penutup. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua tidak menginginkan ada matahari kembar. Matahari satu saja panas, gimana banyak gitu loh. Kemudian ada persoalan-persoalan yang mencoba memainkan narasi, saya pikir cukuplah. Kembalilah kita pada tugas-tugas utama kita, menjalankan tugas, misalnya yang di pejabat jalankan tugasnya, kita yang warga biasa jalankan tugasnya. Agar apa? Agar bangsa kita mulai belajar hal-hal yang baik dan benar. Tidak stuck dengan pikiran-pikiran narasi-narasi yang liar, yang kemudian isu lagi mengenai Jokowi lagi, tidak ada isu yang lain. Isu yang menarik hanya dari Jokowi. Kalau tidak dari Jokowi, tidak menarik, kira-kira seperti itu. Baik, kalau Bung Daniel gimana nih Bung sebagai penutup? Singkat saja. Seperti tadi saya sampaikan, yang jelas posisi Pak Prabowo in charge sebagai presiden, tentu tidak ada ruang untuk intervensi, matahari kembar dan sebagainya. Semua komando ada di tangan Pak Prabowo. Kalau kemudian ada menteri, kemudian ada pejabat publik lainnya, siapapun yang di bawah komando Pak Prabowo punya double loyalty, maka bersiap untuk keluar dari barisan. Dan itu berulang kali disampaikan oleh Pak Prabowo, kalau tidak keluar dengan sendirinya ya pasti akan dikeluarkan oleh Pak Prabowo. Baik. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung bersama The Prime Show malam hari ini. Terima kasih, Mbak Dandra. Thank you. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan The Prime Show. Saya Diandra Mukni, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.